Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi. Kali ini seperti kali-kali yang lain, bahwa kita akan membahas tinjauan filsafat manajemen pada rukun Islam. Kali ini yang kita bahas adalah sholat. Jadi kita akan memulai kajian ini dengan sholat dalam tinjauan filsafat manajemen. Saudara-saudara, kita semua tentu tahu bahwa terma sholat itu merupakan bahasa asli Islam yang ini sering diistilahkan juga dengan sembahyang. Sembahyang sendiri merupakan aktivitas penyembahan kepada Sang Yang Kuasa, Sang Yang Esa, Sang Yang Tunggal, yang itu disebut dengan Tuhan. Nah, bentuk aktivitas atau ritual sembahyang biasanya dipenuhi dengan doa-doa dan pemujaan kepada Tuhan dengan gerakan-gerakan tertentu. Sholat juga demikian. Maka sholat sering diartikan oleh umat muslim sebagai doa yang merupakan ritual dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah, dalam sholat gerakannya telah ditentukan, yaitu diawali dari takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan membaca Al-Fatihah dan surat pendek dari Al-Quran, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat, dan salam. Nah, gerakan ini merupakan gerakan satu rakaat. Nah, jika sholatnya lebih dari satu rakaat, gerakannya diulang hingga sebanyak rakaat tersebut. Nah, pada sholat 2 rakaat, tahiyatnya dilakukan pada rakaat kedua. Sholat dengan 3 rakaat, tahiyatnya dilakukan pada rakaat kedua dan ketiga. Pada sholat 4 rakaat, tahiyatnya dilakukan pada rakaat kedua dan keempat. Tata cara sholat seperti ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau mengalami perjalanan spiritual yang terkenal dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini ditandai dengan adanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke langit ke-7 untuk berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada perjalanan Isra Mi'raj inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Saudara-saudara, kalau kita cermati dari mulai perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj ini hingga mendapatkan perintah sholat, dan perintah sholat ini kemudian diajarkan kepada umatnya, kepada para umat muslim. Kalau kita cermati dengan seksama, kita akan menemukan makna yang lengkap dalam perjalanan ini. Dari peristiwa perjalanan spiritual Isra Mi'raj ini, saya mengidentifikasi ada 4 makna yang kita bisa peroleh. Yang pertama adalah adanya suatu pencapaian makom spiritual yang tiada orang mampu mencapainya. Kenapa? Karena hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mencapai tahapan ini pada waktu itu. Bahkan mungkin pada waktu-waktu yang lain. Jadi inilah pencapaian makom spiritual yang dilakukan oleh seseorang secara individual. Yang kedua adalah
ini merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan nuansa spiritual yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh manusia lain. Jadi kalau yang pertama adalah pencapaian makom spiritual, yang kedua adalah perjalanan dengan nuansa spiritual. Itu yang membedakan antara satu dan dua. Yang ketiga adalah didapatkannya suatu metode atau tata cara untuk menyatukan umat muslim di seluruh dunia. Metode ini datangnya dari Allah yang langsung diberikan kepada Rasulullah. Dan inilah metode sholat itu. Makna yang keempat adalah didapatkannya suatu sistem untuk menegakkan agama dan mempercepat tercapainya kondisi rahmatan lil alamin. Itulah keempat makna yang bisa kita identifikasi dari perjalanan spiritual Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj itu hingga mendapatkan perintah melaksanakan sholat. Saudara-saudara, ada hal yang menarik bagi kita, yaitu perjalanan Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah perjalanan yang bersifat individualistik. Tetapi dari perjalanan ini berdampak secara langsung untuk terciptanya ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah, yang dilaksanakan secara simultan. Peristiwa ini peristiwa individual, tetapi dampaknya sosial. Peristiwa ini adalah peristiwa mikro, tapi berdampak secara makro. Kenapa seperti itu? Karena oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah oleh-oleh yang merupakan model, yang merupakan sistem untuk melakukan transformasi. Model dan sistem transformatif inilah yang kita kenal dengan sholat itu. Sholat sebagai model transformatif diajarkan Rasulullah kepada umatnya agar umat itu meniru dan melaksanakan. Sholat sebagai sistem transformasi diletakkanlah ke dalam rukun Islam setelah syahadat. Jadi setelah syahadat diterapkanlah sholat, kemudian diikuti dengan zakat, puasa, dan haji. Nah, ini sholat sebagai sistem transformasi. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sholat itu bisa menjadi model sekaligus sistem transformasi? Ya, karena secara dimensional, sholat itu menyiratkan adanya hubungan antara individu dengan sosial. Nah, sholat yang dijalankan dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini mempertegas hubungan itu. Kita bisa menemukan jawabannya kalau kita meninjau hubungan dimensi individual, dimensi sosial pada efek sholat itu. Karena sholat pada dasarnya merefleksikan adanya kesadaran yang bersifat total, yaitu suatu kesadaran bahwa manusia itu merupakan makhluk yang harus tunduk dan menghamba pada sang kholiknya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat merupakan perwujudan dari etos spirit in unity, semangat dalam persatuan. Karena di dalam sholat ada kesatuan dalam tata cara, kesatuan dalam waktu pelaksanaan, serta kesatuan dalam rukun dan syaratnya. Yang ketiga, sholat ini sebagai perwujudan dari unity of command. Karena apa? Karena pelaksanaan sholat ini kan didapatkan dari satu sumber perintah, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Jadi pada pelaksanaan sholat inilah satu komando itu diwujudkan. Yang keempat, sholat merupakan etos spirit de corps, karena adanya suatu kewajiban untuk melaksanakannya bagi setiap muslim. Nah, saudara-saudara, perwujudan ini tampak dalam pelaksanaan sholat. Dan sholat dalam implementasinya tidak hanya dilakukan secara munfarid, secara sendirian, tetapi juga dilakukan secara bersamaan.
ya berjamaah bersama-sama. Jadi saudara-saudara, dari sholat inilah kita menemukan adanya kesadaran yang bersifat total, adanya pelaksanaan ethos spirit in unity, pelaksanaan unity of command, dan ethos spirit the corps. Itulah saudara-saudara pembahasan kita tentang dimensi sholat dari tinjauan filsafat manajemen. Saya rasa untuk pembahasan ini sampai di sini, meskipun nanti pada video-video berikutnya kita bisa menjelaskan lagi tentang hal-hal lain yang terkait sholat, juga melalui tinjauan filsafat manajemen. Untuk materi ini saya rasa cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.